Menurut GOLD, The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease tahun 2018, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah penyakit umum yang dapat dicegah dan juga diobati, yang ditandai dengan persterilan udara yang disebabkan oleh kelainan saluran nafas dan atau juga alveolus. Nah, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini merupakan salah satu penyakit yang memiliki beban kesehatan tertinggi. Menurut World Health Organization atau WHO dalam Global Status of Non-Communicable Disease tahun 2010 mengkategorikan PPOK ke dalam 4 besar penyakit yang tidak menular yang memiliki angka kematian yang tinggi setelah penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Pada kenyataannya, PPOK merupakan kombinasi dari dua penyakit pernapasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Namun, tidak semua penderita mengalami keduanya. Penyakit ini merupakan kelompok penyakit dengan gejala klinis yang hampir serupa dengan asma, bronkiektasis, dan bronkitis. Hambatan jalan napas yang terjadi pada penderita PPOK disebabkan oleh penyakit pada saluran napas dan rusaknya parenkim paru. Gejala paru obstruktif kronik. PPOK umumnya tidak menimbulkan gejala sampai paru-paru mengalami kerusakan. Gejala biasanya semakin memburuk jika penderita terus-terusan merokok atau terpapar dengan jenis asap lain yang mengiritasi saluran napas. Berikut ini adalah sejumlah gejala penyakit paru obstruktif kronis yang sering dikeluhkan penderitanya. Yang pertama, sesak napas yang terlihat sebagai napas tersenggal-senggal, khususnya saat melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, suara seperti bersiul saat bernafas. Yang ketiga, batuk kronis atau batuk yang tidak kunjung sembuh selama lebih dari 3 bulan dan mengeluarkan dahak yang berwarna bening, putih, kuning, atau kehijauan. Yang keempat, dada terasa sesak. Yang kelima, merasa sangat lelah dan tidak berenergi. Keenam, berat badan turun tanpa direncanakan. Yang ketujuh, pembengkakan di pergelangan kaki atau tungkai. Yang kedelapan, kulit tampak kebiruan atau sianosis. Dan yang terakhir, sering mengalami infeksi paru berulang. Nah, ada beberapa penyebab utama dari penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang pertama, merokok. Penyebab utama PPOK yaitu pada perokok aktif dan mereka yang terpapar asap rokok dalam jangka panjang. Yang kedua, ada paparan polusi udara, terutama polusi udara yang ditemukan di tempat umum, misalnya debu atau asap rokok. Yang ketiga, ada paparan bahan kimia atau iritan. Pekerja yang terpapar bahan kimia atau iritan di tempat kerja juga berisiko tinggi terkena PPOK. Yang keempat, ada faktor genetik atau kekurangan enzim alfa-1 antitrypsin. Yang kelima, infeksi saluran pernapasan akut pada masa anak-anak. Infeksi paru yang sering dialami pada masa anak-anak ini akan meningkatkan resiko PPOK di masa dewasanya nanti. Penanganan PPOK yang diberikan oleh dokter bertujuan untuk membantu meredakan gejala dan mengurangi resiko penyakit yang berkembang lebih jauh. Karena penyakit PPOK ini tidak dapat disembuhkan, hanya dapat diredakan. Ada beberapa cara untuk meredakan penyakit PPOK ini. Yang pertama itu obat-obatan untuk membuka saluran pernapasan supaya lebih terbuka lebar. Yang kedua itu terapi oksigen untuk meningkatkan pasokan oksigen ke paru-paru. Yang ketiga itu rehabilitasi paru-paru untuk menjaga fungsi paru-paru yang mengelola gejala PPOK yang ada. Yang keempat itu penggunaan alat bantu napas atau ventilator yang berguna untuk membantu napas dengan adekuat atau lebih kuat daripada terapi oksigen. Yang kelima itu ada operasi. Operasi merupakan langkah akhir untuk pengobatan PPOK dengan cara transplantasi paru-paru untuk mengangkat paru-paru penderita PPOK dan mengganti dengan paru-paru yang sehat. Namun, langkah ini jarang sekali dilakukan karena sedikitnya pendonor. Yang keenam itu ada pola hidup sehat. Yang pertama itu berhenti merokok, terus menghindari polusi udara dengan menggunakan masker ketika berada di luar. Selanjutnya ada makan makanan bergizi setiap hari, dan jangan lupa cukup beristirahat, serta rutin berolahraga. Beberapa pemeriksaan penunjang juga dapat dilakukan untuk mendiagnosa PPOK. Yang pertama yaitu menggunakan spirometri untuk memeriksa fungsi paru. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan menggunakan pulse oximetry untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah dan juga saturasi oksigen. Yang ketiga, pemeriksaan foto ronsen dada atau X-ray paru untuk melihat perubahan paru yang disebabkan oleh PPOK.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan dengan CT scan dada untuk melihat lebih detail perubahan yang disebabkan oleh PPOK terhadap paru-paru. Selanjutnya juga ada tes darah untuk memeriksa adanya defisiensi enzim alfa antitrypsin. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan rekam jantung, elektrokardiogram atau EKG untuk memeriksa fungsi jantung dan menyingkirkan kemungkinan adanya keluhan karena penyakit jantung.